Pengen nggak sih kerja di perusahaan yang budaya kerjanya sehat, gajinya besar, dan karir path-nya jelas? Kamu bisa loh. Ikut yuk mewujudkan hal itu. Hai, kembali lagi bersama saya Alfius. Saya adalah Human Capital dari Sudarpa Informatika. Dan kali ini saya akan sharing terkait mengenal divisi-divisi di Human Resource. Ini adalah video part kedua dari pembahasan kita. Jadi pastikan teman-teman nonton juga part satunya ya. Linknya ada di description box. Kalau di part 1, kita udah kenalan dengan fungsi talent acquisition atau recruitment, employer branding, dan learning and development. Yuk, sekarang kita lanjut kenalan sama fungsi-fungsi lainnya. Kalau talent acquisition ngurusin rekrutmen, nah talent management ini memaintain talent. Menarik ya, karena setiap orang pasti mau untuk di-maintain oleh perusahaan, baik dalam konteksnya promosi ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, tapi bagian mananya nih yang harus diurus oleh talent management? Ya, secara garis besar, tugas utama dari talent management adalah memastikan ketersediaan talent. Talent ini maksudnya adalah orang-orang terbaik ya, pada posisi-posisi kunci di perusahaan. Jadi ada dua nih yang harus dipetakan. Yang pertama adalah apa saja posisi-posisi kunci perusahaan, dan yang kedua adalah siapa saja SDM yang bisa menempati posisi tersebut. Ada yang bilang bahwa perusahaan yang mampu menjalankan talent management dengan baik adalah perusahaan yang mampu bertahan jangka panjang. Mengapa bisa begitu? Karena mindset-nya adalah manusia, bukan lagi tools. Jadi mindset perusahaan harus berubah dari alat menjadi capital, yaitu human capital. Kalau buat fungsi talent management, ini dia tantangan-tantangannya. Yang pertama, memastikan organisasi harus bertumbuh. Artinya, memastikan bahwa proses kaderisasi berjalan dengan baik. Jadi talent harus secara berkala dipromosikan. Kebayang nggak kalau misalkan selama 20 tahun perusahaan stuck dengan struktur yang ada dan orang-orang yang ada. Orangnya nggak dikembangkan, tidak dipromosikan. Jadi tidak ada ruang gerak bagi talent untuk promosi. Dan tentu saja hal ini jadinya tidak ada regenerasi yang baik di dalam perusahaan. Oleh sebab itu, divisi ini harus mampu mendorong pertumbuhan organisasi melalui berbagai inisiatif. Misalkan menambahkan role atau fungsi baru di dalam organisasi sehingga para talent bisa bergerak naik. Tentu saja hal ini untuk meningkatkan juga pendapatan perusahaan dengan memastikan talent-talent yang ada siap untuk dipromosikan. Tantangan yang kedua yaitu memastikan talent bertumbuh ke arah yang benar. Ya, untuk mengantarkan talent menempati posisi yang diharapkan, hal yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh fungsi ini adalah monitoring berkala. Monitoringnya tentu saja terhadap rencana pengembangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, karena talent management merupakan strategi yang pergerakannya dalam hitungan tahun, maksudnya jangka panjang, maka divisi ini butuh konsisten dan komitmen dalam pengembangan talent. Ya, terakhir, tantangan bagi divisi ini adalah kedewasaan perusahaan. Lebih tepatnya, kedewasaan orang-orang yang ada di dalamnya. Ketika kita bicara talent, kita bicara tentang kualitas, bukan senioritas ataupun lama masa kerja. Akan tetapi, masih banyak orang yang tidak bisa menerima hal ini. Oleh sebab itu, divisi ini juga harus mampu menanamkan mindset dan penerimaan organisasi terhadap konsep talent management yang benar, atau dengan kata lain, mendewasakan organisasi. Jadi kalau kamu mau kerja di talent management harus bisa apa sih? Nah, diantaranya kalian harus memahami terkait dengan konsep succession planning yang didukung juga dengan strategic thinking. Yuk, sekarang kita kenalan dengan bagian culture. Ya, culture atau budaya perusahaan mungkin rasanya seperti konsep yang abstrak. Tapi sebenarnya culture ini kita bisa ibaratkan seperti lem. Ya, lem untuk merekatkan organisasi. Jadi peranannya penting sekali dalam menentukan bagaimana setiap orang atau setiap divisi itu bisa bersinergi
dan berpengaruh juga terhadap sense of belonging karyawan di dalam perusahaan. Karena ketika seseorang merasa cocok dengan budaya perusahaan, maka tentunya dia akan merasa lebih betah dan senang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, fungsi utama dari divisi culture adalah internalisasi nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Hal ini harus align dari top manajemen hingga grassroots. Kita ambil contoh ya, misalkan nilainya adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Maka divisi culture harus bisa mendorong seluruh karyawan untuk senantiasa mengevaluasi pekerjaannya dan kemudian mencari cara untuk menghasilkan output kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan sampai ada karyawan yang ya sudah bekerja seadanya dengan cara yang sama tapi hasilnya tidak berkembang. Nah, ini dia tantangan untuk divisi culture. Yang pertama, harus bisa memastikan perusahaan mengetahui nilai dan budaya apa yang ingin dikembangkan. Biasanya, budaya atau nilai itu dari top manajemen dan bersifat top down dari atas ke bawah. Oleh sebab itu, divisi culture harus memiliki pendekatan yang baik kepada top manajemen sehingga bisa mendapatkan kepercayaan, kerjasama, dan komitmen dari top manajemen untuk melaksanakan budaya dan nilai-nilai yang ada. Misalkan, seandainya ada perubahan besar di dalam perusahaan, bisa jadi budaya perusahaan pun harus ikut berubah. Nah, divisi culture harus mampu menjembatani antara keinginan top manajemen dengan karyawan yang ada. Ya, kemudian tantangan yang kedua, yaitu proses internalisasi budaya perusahaan itu sendiri. Tentunya budaya perusahaan itu tidak cukup hanya dihafalkan oleh karyawan. Budaya atau nilai perusahaan itu harus diimplementasikan, baik dengan cara kita berinteraksi maupun berkolaborasi dengan orang lain. Untuk itu, divisi culture harus memiliki strategi dengan implementasi yang berkesinambungan, agar budaya organisasi dapat diserap dengan baik, tidak hanya secara jangka pendek, tetapi juga jangka panjang, sehingga budaya perusahaan dapat mengakar dengan kuat. Dan tantangan yang ketiga adalah konsistensi. Setiap orang yang masuk ke dalam suatu perusahaan akan membawa nilai-nilai dan kebiasaannya sendiri yang belum tentu selaras dengan nilai dan kebudayaan dari perusahaan. Padahal budaya perusahaan hanya bisa efektif jika secara konsisten dilakukan oleh semua pihak yang ada. Nah, di sini peran dari divisi culture itu harus punya strategi untuk menyelaraskan nilai-nilai yang dimiliki oleh seluruh pihak di dalam perusahaan. Salah satu strategi yang paling fundamental yaitu memastikan adanya role model. Ya, role model inilah yang akan menjadi contoh bagi semua karyawan untuk menerapkan budaya dan nilai yang sama. Biasanya sih diambil dari top manajemen atau level leader agar bisa menjadi role model yang baik untuk seluruh karyawan. Jadi kalau kamu mau masuk ke divisi culture, kamu harus menguasai kemampuan change management yang tentunya didukung dengan keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik. Salah satu alasan utama orang bekerja pastinya adalah gaji. Nah, ini adalah bagian dari compensation and benefit. Tapi sebenarnya nggak hanya cuma gaji. Benefit itu juga mencakup hal-hal lain. Contohnya BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, dan tambahan lainnya seperti asuransi swasta, tabungan pensiun, bonus, dan sebagainya. Intinya mencakup semua yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Ini dia tantangan bagi divisi compensation and benefit. Yang pertama, menemukan titik temu antara kemampuan perusahaan dengan harga pasar. Ya, tim compensation and benefit atau Komben memiliki peran penting untuk memastikan perusahaan memiliki struktur upah yang seadil-adilnya dan juga memiliki daya saing dengan perusahaan-perusahaan kompetitor lainnya. Untuk itu, divisi Komben perlu mempertimbangkan banyak faktor seperti kualifikasi jabatan, kelangkaan talent, standar angka di pasaran, dan tentunya kemampuan perusahaan. Jangan sampai
Karena salah perhitungan, akhirnya perusahaan malah nggak bisa bayar gaji karyawannya. Oleh sebab itu, sebelumnya divisi Komben harus berdiskusi dengan top manajemen untuk menentukan budget manpower yang tepat untuk perusahaan. Tantangan yang kedua, menyusun paket benefit yang layak dan memperkuat daya tarik perusahaan. Kembali lagi saya jelaskan bahwa benefit itu tidak hanya gaji. Jadi di sini, divisi Komben punya tugas penting untuk menyusun paket benefit apa saja yang bisa diberikan perusahaan kepada karyawannya. Di zaman sekarang, perusahaan sudah mulai kreatif. Tidak hanya memberikan paket gaji, tetapi juga benefit-benefit yang lainnya. Contoh misalkan asuransi, dana pensiun, memberikan uang saku untuk karyawannya berlibur, outing, dan lain sebagainya. Jadi di sini, divisi Komben dapat dengan leluasa menyusun paket compensation and benefit kepada calon karyawannya. Tentu saja ini harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan juga budaya yang dikembangkan di dalam perusahaan tersebut. Tantangan yang ketiga adalah melakukan negosiasi. Ya, ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Dalam menyusun paket benefit, divisi Komben harus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Internal misalkan dengan berbagai divisi human resource yang lain, eksternal tentu saja dengan asuransi, pihak bank, atau perusahaan multi finance lainnya yang nanti akan bekerja sama untuk memberikan paket compensation and benefit. Pastinya proses ini juga melibatkan negosiasi. Nah, sama halnya dengan penentuan gaji, divisi Komben harus memahami kualifikasi dari posisi yang dibuka ketika proses rekrutmen dan standar yang berlaku di pasaran, sehingga dapat juga melakukan negosiasi paket compensation and benefit kepada calon karyawan atau kandidat. Nah, kalau kamu mau masuk ke divisi ini, maka kamu harus memiliki kemampuan market survey dan juga analisis, memahami manpower planning, budgeting, dan juga keterampilan negosiasi. Biasanya, divisi ini memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan berbagai stakeholder yang meliputi manajemen perusahaan itu sendiri, karyawan, instansi pemerintah, serikat pekerja, dan lingkungan sekitar. Tantangan yang dihadapi oleh divisi Industrial Relation yang pertama adalah berkomunikasi dengan berbagai pihak. Ya, setiap stakeholder itu tentunya memiliki kepentingan dan gaya komunikasi yang berbeda. Misalkan antara manajemen dengan pekerja, antara manajemen dengan lingkungan sekitar, antara manajemen dengan instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Tentu saja potensi konflik akan semakin besar karena banyaknya hubungan yang terjalin. Oleh sebab itu, tim ini harus mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak. Tantangan kedua yaitu perubahan kebijakan yang sering terjadi. Bagian ini pastinya akan berhubungan erat dengan kebijakan atau aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, divisi ini harus selalu up to date dengan perkembangan kebijakan yang berlaku. Divisi ini juga harus bisa fleksibel dan dengan cepat merespon segala perubahan yang terjadi, namun dengan tetap cermat dan hati-hati agar tidak memicu konflik atau kebingungan di dalam perusahaan. Dan tantangan yang ketiga adalah konsistensi. Ya, bagian ini seperti yang sudah disampaikan berhubungan dengan banyak pihak dan mementingkan komunikasi. Maka konsistensi dalam berkomunikasi itu menjadi pengukur apakah kita atau perusahaan dapat dipercaya oleh stakeholder yang lain atau tidak. Oleh sebab itu, ketegasan, kejelian, dan komitmen dalam komunikasi menjadi sangat penting. Jika hal ini tidak dimiliki, maka bisa menjadi bumerang bagi perusahaan. Karena banyaknya stakeholder yang harus dihandle dan lingkup persoalan yang cenderung sensitif, maka divisi ini memerlukan orang-orang yang tegas, namun juga memiliki kemampuan interpersonal yang baik, sehingga bisa membangun network dan merangkul pihak-pihak yang ada dengan cara yang tepat. Orang-orang di divisi ini tentulah harus cermat dan memiliki pemahaman legal tentang ketenaga kerjaan. Nah, akhirnya sudah kebahas semua nih fungsi-fungsi yang biasanya ada di human resource beserta tantangan dan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas di sana. Semoga sekarang teman-teman jadi tahu ya
mana yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Thank you for watching. Buat kalian yang lagi cari kerja, Glints punya banyak lowongan loh. Kalian bisa download dan apply langsung dari aplikasinya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi dan nonton video lainnya dari Glints. And good luck on your career journey. Bye!